Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 10 dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik sebelum pembelajaran dimulai, hari ini kita akan bahas tentang bab kedua di semester ganjil kelas 10 ya, SMA ataupun SMK. Materi tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channelnya, di subscribe terlebih dahulu dan nanti jangan lupa like and comment. Baik anak-anak, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kita akan langsung membahas tentang berbusana muslim dan muslimah ya. Baik, kita langsung saja ke materi anak-anak biar waktunya lebih efektif dan efisien dan ilmunya pun kalian dapat ya. Baik, di sini ada gambar atau sebuah foto seorang artis ya, namanya Inneke Koesherawati, artis tahun 90-an. Mungkin Bapak lahir 91, sementara kalian lahir di era 2000-an, belum mengenal terlalu dalam bagaimana dulunya Inneke Koesherawati. Kalian mungkin melihat beliau sekarang berhijab, ya, soleha, tapi dulunya beliau dikenal sebagai bintang film panas. Nah, perempuan kelahiran Jakarta 37 tahun silam ini sejak tahun 2001 berubah total. Ia memutuskan untuk memakai jilbab, namun dia berkeyakinan bahwa berjilbab juga harus diikuti dengan perubahan tingkah laku dalam kesehariannya. Nah, beliau ini hijrah ya total. Yang dulunya artis panas, ya mohon maaf ya, panas di sini tanda kutip anak-anak. Nah, sekarang menjadi artis yang soleha, menutup auratnya ya sebagai muslimah sesuai dengan Al-Quran. Baik anak-anak, kita langsung mulai saja pembahasan kita kali ini. Kita awali dengan memaknai makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Anak-anak terusus ahwat ya, perlu diperhatikan nih benar-benar bahwa aurat itu secara kebahasaan artinya malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Dan pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat ini adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Nah, jadi dalam tubuh kita nih, anak-anak, ada yang bisa diperlihatkan, ada yang tidak boleh diperlihatkan. Khusus perempuan ya, perempuan itu seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki pusar sampai lutut. Nah, itu aurat. Jadi selain itu maka nggak boleh diperlihatkan. Nah, kalau diperlihatkan gimana? Maka hukumnya berdosa. Karena menutup aurat ini adalah perintah Allah. Selanjutnya mana jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab itu anak-anak adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, hari ini salah kaprah ya. Menutup itu beda dengan membungkus. Ditutup ya ditutup, misalkan ya tren hari ini, tetapi lekukan-lekukan tubuhnya terlihat, maka itu bukan disebut dengan jilbab. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dalam bahasa Inggris dikenal dengan veil. Selain kata jilbab untuk bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Nah, pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan, ya, sebagaimana sesuai dengan syariat Islam. Perempuan atau pakaian perempuan yang beragama Islam disebut sebagai busana muslimah. Nah, perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah nih, anak-anak, penekanannya ya. Jadi bukan perintah Nabi, bukan perintah presiden, bukan perintah guru, tetapi ini perintah Allah. Ya, yang pernah dilakukan atau perintahnya ini secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Nah, setelah itu Allah merintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahram. Selanjutnya, karena istri Nabi juga perlu keluar, akhirnya turun ayat di surat Al-Ahzab ayat 59-nya untuk menutup aurat ketika hendak keluar dari rumah. Nah, ini ayat-ayat yang menjadi dalil berserta hadisnya nanti tentang berbusana muslim dan muslimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nah, ini ya perintah untuk berhijab juga dalam surat An-Nur ayat 31. Ya, kalian bisa catat atau bisa cek nanti di Al-Qur'annya masing-masing. Ini perintah tentang menutup aurat. Selanjutnya kita lihat bagaimana hadis menjelaskan tentang aurat ini ya, anak-anak. Kita langsung ke hadisnya saja. Nah, dari Ummu Atiyah. Ia berkata Rasulullah memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasul, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Ini saking pentingnya jilbab ya, sampai Rasul merintahkan untuk meminjam punya temannya. Nah, ini menandakan bahwa hijab atau menutup aurat ini sangat penting, terkhusus bagi perempuan ya, karena itu bisa jadi sangat bermanfaat buat kalian. Ya, terhindar dari kejahatan, kemudian lebih terlihat sangat keluar aura kebaikannya ya, kesolehannya. Baik, selanjutnya ada beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi dengan kita paham bagaimana berbusana dalam syariat Islam, yang pertama akan timbul sopan santun dan ramah tamah. Nah, sopan santun ini adalah ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena ia merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jujur dan amanah sudah jelas ya. Dengan berpakaian muslim dan muslimah, maka sifat jujur dan amanah pun perlu dikedepankan. Ya, jangan sampai berpakaian muslim muslimah ternyata tukang bohong, tidak amanah. Nah, itu artinya keluar dari perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, gemar ibadah sudah jelas ya. Pakaian kita pun menentukan bagaimana ibadah itu bukan penggugur kewajiban, tetapi memang kebutuhan ruhani kita. Yang keempat, gemar menolong sesama, ya niat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rahmat dan karunia. Selanjutnya yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sudah jelas maksud amar ma'ruf nahi mungkar di sini adalah mengajak dan menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, ini jelas ya. Sekali lagi dari materi yang telah kita bahas hari ini, titip banget untuk para akhwat ya, para perempuan, jaga auratnya karena sekali lagi itu adalah harga diri kalian. Begitupun laki-laki, jangan juga seenaknya. Ya, meskipun auratnya dari pusar, tapi tetap ada adab-adab tertentu dalam berpakaian. Baik, itu saja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat materinya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.